Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Bapak Ibu guru hebat. Jumpa lagi dengan saya Ibu Sri Wahyuwinarti di Lokakarya yang ketiga. Kemarin di Lokakarya yang kedua, Bapak dan Ibu sudah mencoba untuk membuat kesepakatan kelas ya Bapak dan Ibu. Mungkin dari Bapak dan Ibu sudah membuat dan menerapkannya di kelas dan sekolah masing-masing. Nah, di Lokakarya ketiga, sekarang kita akan membahas tentang peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Mohon izin saya membersamai Bapak Ibu untuk beberapa waktu ke depan. Ya, untuk peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran, Bapak dan Ibu bisa baca di modul 2, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran selanjutnya, maka mari kita berdoa bersama-sama dulu Bapak dan Ibu ya. Berdoa dipersilakan. Selesai. Nah, setelah kita melakukan kegiatan hari ini, maka Bapak dan Ibu diharapkan dapat membuat dan merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Kita sepakati dulu nih kesepakatan kelasnya agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu bisa raise hand jika memiliki saran dan pendapat serta pertanyaan. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan kolom chat untuk menjawab berbagai pertanyaan dari rekan atau berdiskusi. Kemudian jika memungkinkan, Bapak dan Ibu mohon untuk tetap membuka layar kamera dan kita sepakati waktunya. Ya Bapak dan Ibu, terima kasih sebelumnya Bapak dan Ibu sudah dapat hadir tepat waktu. Ya, saya izin stop share dulu Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, sekarang saya minta Bapak dan Ibu untuk satu saja yang berbagi tentang karakteristik siswanya di sekolah. Sebelumnya mungkin Bu Erni sudah memiliki putra ya Bu Erni ya? Ada berapa orang putranya Bu Erni? Ya, Bu Erni berapa putranya Bu Erni? Iya Bu, saya sudah dua. Alhamdulillah putranya sudah dua ya Bu Erni ya. Apakah Bu Erni karakteristik putranya berbeda atau enggak nih Bu Erni? Berbeda satu sama lain. Berbeda Kalau satu yang sama pertama lain. itu dia agak lebih pendiam. Yang kedua itu dia aktif, dia lebih terampil dibandingin yang pertama. Tapi dua-duanya sih ada hampir kemiripan. Cuma bedanya yang pertama lebih agak pendiam. Berpengaruh tidak Bu Erni terhadap pola asuh Bu Erni terhadap keduanya? Sangat berpengaruh Bu, Sangat pastinya. berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Oke, terima kasih Bu Erni telah berbagi. Sekarang saya minta pendapatnya Pak Mahbub nih. Pak Mahbub, kalau karakteristiknya siswa di kelas Pak Mahbub itu seperti apa? Apakah sama seperti putranya Bu Erni yang cuma dua putra berbeda ya, padahal ibu dan bapaknya sama nih. Untuk Pak Mahbub gimana nih? Yang jelas ibu dan bapaknya pasti dari siswa kita berbeda semua ya Pak Mahbub. Ya, terima kasih Bu Sri atas pertanyaannya. Yang saya coba jawab ya. Memang di sekolah kami di kelas yang saya ajar itu memang kebetulan siswanya itu dari kompleks perumahan. Ini dari latar belakang siswanya saja sudah luar biasa heterogennya, sudah luar biasa perbedaannya. Ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai orang tuanya itu sebagai supir angkot, ada yang grab, ada yang negeri. Nah dari sini saja ya, berangkat dari rumah saja itu sudah sangat berbeda. Ya, di sekolah juga yang luar biasa banyak sekali perbedaannya. Kalau tadi menyangkut tentang anaknya Bu Erni, itu juga kan kakak beradik. Anak saya saja yang kembar, punya karakteristik yang berbeda. Itu salah satu apa namanya karakteristik setiap individu siswa itu memang banyak sekali perbedaannya. Itu barangkali Bu Sri yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Pak Mahbub, betul ya. Yang kembar saja memiliki karakteristik yang berbeda, apalagi murid kita yang ibu bapaknya saja jelas berbeda. Mereka pasti akan memiliki karakteristik yang unik satu sama lain ya, berbeda satu sama lain. Nah, sekarang saya ingin minta dan dengar pendapatnya Bu Herna nih. Ketika kita memiliki putra putri, kemudian memiliki murid yang karakteristiknya berbeda, apakah ini akan berpengaruh Bu Herna terhadap strategi atau pendekatan yang Bu Herna ambil ketika mengajar di kelas? Baik Bu, tentunya sangat berpengaruh ya Bu menurut
saya, karena sesuai dengan pembelajaran yang telah saya dapat bahwa pembelajaran yang baik itu kan disesuaikan dengan potensi atau karakteristik anak-anak kita yang beragam. Otomatis penanganan kita terhadap murid pun harus menyesuaikan, tidak sama, supaya potensi mereka bisa tergali dengan baik. Begitu, Bu. Terima kasih Bu Herna. Berarti akan berbeda ya Bu Herna ya, perlakuan kita terhadap siswa ketika berada di kelas. Nah sekarang saya mohon Bapak dan Ibu untuk mengisi di Jamboard terkait dari beberapa pertanyaan yang akan saya share di chat Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu, apakah sudah bisa diakses? Sudah bisa diakses Bapak dan Ibu? Bisa, Bu. Ya. Silahkan coba dan Bapak Ibu sampaikan terkait dengan apa itu pembelajaran berdiferensiasi menurut Bapak dan Ibu, kemudian alasan Bapak dan Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian tuliskan strategi Bapak dan Ibu untuk berbagi pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin bahwa Bapak dan Ibu semuanya menganggap bahwa sangat penting sekali melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Nah ya, jadi bagaimana nih strateginya supaya rekan-rekan kita minimal satu sekolah juga tahu dan paham terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sudah ada jawaban dari Ibu Erni, katanya pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Menurut Pak Mahbub, berpusat juga pada murid. Sementara menurut Pak Udin, pembelajaran dalam rangka menggali potensi siswa. Ya, untuk alasannya Bapak dan Ibu, kenapa Bapak dan Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Pak Mahbub mengatakan bahwa setiap murid memiliki karakter dan gaya belajar yang berbeda-beda. Oke, terima kasih Pak Mahbub. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda, maka perlu treatment yang berbeda. Mantap Pak Udin. Strateginya sekarang Bapak dan Ibu. Bu Herna, setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Strateginya berbagi pemahaman dengan teman satu sekolah, dengan rekan guru yang lainnya terkait dengan urgensi tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, Bapak dan Ibu, apakah misalkan kita mau seperti apa nih? Oke, menurut Pak Firman, menyesuaikan kebutuhan siswa dan aset yang dimiliki sekolah. Sepertinya Pak Firman juga bertindak sebagai Wakasek Sarpras ya, Pak Firman ya? Siap, lebih tugaskan siap. Pak Udin, strateginya adalah pendekatan emosional untuk mendapatkan info terkait keinginan siswa dalam belajar. Oh, menyesuaikan dengan pendapat siswa ya. Kalau Bu Erni memahami karakter siswa dan gaya belajarnya masing-masing. Kemudian untuk strateginya ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mencoba untuk share terkait dengan strategi yang akan Bapak Ibu lakukan dalam membagikan urgensi keterkaitan dengan pentingnya pembelajaran berdiferensiasi di kelas rekan-rekan kita semua, sehingga nanti di setiap kelas di sekolah kita semua guru sudah mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kalau bisa kita simpulkan, salah satu teknik untuk membuat atau membagikan tentang pembelajaran berdiferensiasi, mungkin kita bisa colek dulu teman dekat mungkin ya. Colek dulu teman dekat, gini loh pembelajaran berdiferensiasi kayaknya bagus deh untuk diterapkan, mungkin seperti itu. Tapi mungkin menurut Bu Erni akan berbeda lagi pendekatannya. Seperti apa Bu Erni? Supaya teman-teman kita juga bisa ikut untuk mencoba mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Iya Bu,
apa namanya yang saya lakukan itu yang pertama saya itu pendekatan dulu kepada siswa layaknya seperti teman karena berhubung saya juga mengajar di SMK jadi usia kita memang nggak terpaut sangat jauh ya Bu ya jadi saya memperlakukan mereka itu layaknya seperti adik saya sendiri saya merangkul kadang ada siswa yang sangat mengeluhkan pembelajaran yang disampaikan oleh guru karena guru itu terlalu monoton terlalu kaku gitu. Jadi yang diinginkan siswa saat ini memang apalagi anak-anak remaja sekarang itu menginginkan guru yang memang diperlakukan layaknya sebagai teman gitu loh. Jadi tidak ada sekat meskipun mereka sedang belajar, mereka juga bisa menghargai oh itu guru saya. Tapi mereka juga ingin dirangkul layaknya sebagai teman. Gitu. Jadi biar pembelajaran tidak kaku. Jadi mereka menginginkannya seperti itu. Oh iya, terima kasih Bu Erni. Berarti kalau dari Bu Erni memperhatikan karakter siswa ya. Ketika siswa usianya lebih tinggi, maka dia pinginnya dianggap sebagai teman, tidak dianggap lagi sebagai anak-anak lagi. Jadi lebih ke sharing gitu prosesnya ya Bu Erni ya. Iya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin semuanya sekarang sudah paham bagaimana nanti teknik membuat program untuk menyebarkan pemahaman terkait pembelajaran berdiferensiasi di sekolah masing-masing. Semoga Bapak dan Ibu sudah bisa nanti mulai secepatnya menyelesaikan program tersebut agar kedepannya siswa-siswi kita bisa terlayani dengan baik. Sebelumnya saya mau bertanya nih, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu? Apakah sudah paham terkait pembelajaran berdiferensiasi dan siap untuk menyebarkan terkait dengan pentingnya pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas? Bisa raise hand kalau sudah siap? Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih atas semangatnya untuk tetap berada di Lokakarya ketiga. Sampai ketemu lagi di Lokakarya keempat. Tetap semangat Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.